Mussolini. Di penghujung Perang Dunia Kedua, kejayaan Benito Mussolini runtuh begitu cepat. Pada Juli 1943, ia digulingkan, ditangkap, dan dikurung di Hotel Campo Imperatore sebelum pasukan terjun payung Jerman menyelamatkannya dan membawanya ke Italia Utara. Namun jauh di dalam hati, Mussolini tahu akhir hidupnya sudah dekat. Kepada seorang reporter pada 1945, ia berkata lirih, "Dulu aku sosok yang menarik, sekarang aku mayat hidup." Beberapa bulan kemudian, firasat itu menjadi kenyataan. Saat mencoba melarikan diri ke Spanyol bersama kekasihnya, Clara Petacci, keduanya tertangkap partisan komunis. Mereka dieksekusi di pinggir jalan, lalu jasadnya dibawa ke Piazzale Loreto, tempat 15 aktivis antifasis pernah dieksekusi rezimnya. Di sana, tubuh Mussolini dan Clara digantung terbalik, dihina, dilempari batu, dan diludahi oleh warga yang pernah hidup dalam ketakutan. Foto-foto pemandangan kelam itu menyebar ke seluruh dunia, bahkan dijual kepada tentara Amerika sebagai souvenir. Sebuah akhir tragis bagi diktator yang dulu begitu berkuasa. Adolf Hitler. Di akhir Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler menjadi pengecualian di antara para diktator yang biasanya wafat di usia tua. Saat pasukan Rusia mengepung Berlin, ia bersembunyi di bunker bawah tanah Reich Chancellery, tenggelam dalam kabar kekalahan yang terus berdatangan. Mengingat nasib tragis Mussolini, Hitler bersumpah tidak ingin dipermalukan. Ia menikahi Eva Braun di detik-detik terakhir dan menyiapkan kapsul sianida yang sebelumnya diuji pada anjing milik keluarga Goebbels. Pada 30 April 1945, keduanya turun ke bagian terdalam bunker. Braun diduga menelan sianida, sementara Hitler mengakhiri hidupnya dengan pistol. Para bawahannya segera membakar jasad mereka sesuai perintah. Ketika pasukan Rusia tiba, yang tersisa hanya tubuh-tubuh yang hangus. Setelah diidentifikasi, sisa-sisa itu dimusnahkan sepenuhnya, agar tak pernah menjadi simbol baru bagi para simpatisan Nazi. Nicolae Ceausescu. Pada Desember 1989, rezim komunis Rumania runtuh di tengah gelombang kemarahan rakyat. Nicolae mencoba meredam pemberontakan lewat pidato pada 21 Desember, namun massa justru menjawab dengan teriakan protes. Keesokan harinya, ia dan istrinya, Elena, melarikan diri dari Bukares sebelum amarah rakyat membesar. Pelarian itu tak berlangsung lama, keduanya tertangkap oleh militer, diadili atas tuduhan genosida dan korupsi, lalu dijatuhi hukuman mati. Tanpa menunggu masa jeda eksekusi, Nicolae dan istrinya dieksekusi pada hari Natal. Dengan tangan terikat dan punggung menghadap tembok, mereka diberondong peluru. Salah satu eksekutor, Dorin Marian Cirlan, kemudian mengenang momen itu sebagai pengalaman yang mengerikan saat Nicolae memandangnya dengan mata yang menyadari bahwa akhir hidupnya telah tiba. Muammar Gaddafi. Sejak merebut kekuasaan pada 1969, Gaddafi memerintah Libya dengan genggaman besi hingga 2011, ketika ia melarikan diri dari Tripoli yang dikuasai pemberontak. Berbulan-bulan ia hilang dari pandangan dunia, diduga bersembunyi di Sirte bersama lingkaran terdekatnya. Namun saat Sirte jatuh pada 20 Oktober, upaya pelariannya lewat sebuah konvoi berakhir tragis setelah konvoi itu dibom pasukan NATO. Terpojok, Gaddafi bersembunyi di dalam pipa drainase di pinggir jalan, tetapi akhirnya ditemukan. Detik-detik akhir hidupnya masih kontroversial. Video ponsel memperlihatkan ia ditangkap dalam keadaan hidup, berlumuran darah, lalu diseret dan dianiaya sebelum akhirnya tewas dengan luka tembak di kepala. Jasadnya kemudian dipertontonkan di sebuah lemari es di Misrata selama beberapa hari. Saddam Hussein. Saddam Hussein, diktator Irak yang berkuasa puluhan tahun, tumbang setelah invasi Amerika Serikat pada 2002. Ia ditemukan bersembunyi di sebuah lubang kecil di tanah, tak jauh dari kampung halamannya. Setelah diadili, Saddam dinyatakan bersalah atas pembantaian 148 warga Irak pada 1982, aksi brutal yang ia perintahkan sebagai balasan atas percobaan pembunuhan terhadap dirinya.
Pada 30 Desember 2005, di Camp Justice Baghdad, Saddam digiring menuju tiang gantungan. Rekaman ponsel yang bocor memperdengarkan kata-kata terakhirnya. Ia bersikeras bahwa dirinya adalah penyelamat Irak sambil menyerukan rakyatnya untuk melawan Amerika. Setelah eksekusi itu, Saddam Hussein dimakamkan di tanah kelahirannya, Al-Auja. Antonio Salazar. Beliau dikenal sebagai salah satu pemimpin paling otoriter di benua Eropa. Salazar memimpin Portugal sejak 1932 hingga 1968. Salazar memegang teguh visi anakronistik, yakni bahwa Portugal masih memiliki kekuatan kekaisaran dan berhak menginvasi koloni-koloninya di selatan Afrika. Rezim Salazar dijuluki Estado Novo atau negara baru yang membanggakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, namun masih syarat dengan penindasan. Pada tahun 1960-an, muncul pemberontakan besar-besaran terhadap rezim Salazar di Mozambik dan Angola. Saat menderita pendarahan otak pada tahun 1968, Salazar dilengsarkan dari kekuasaannya secara diam-diam. Dan tahun 1974, revolusi bunga menandai berakhirnya rezim Salazar. Joseph Stalin. Menghitung jumlah korban pemerintahan Joseph Stalin bukanlah perkara sederhana. Catatan resmi hanya mencatat sekitar 3 juta kematian akibat eksekusi dan kamp penjara. Namun angka ini diyakini jauh dari kenyataan. Kebijakan Stalin juga memicu kelaparan besar, dan para sejarawan modern memperkirakan total korban jiwa mencapai 15 hingga 20 juta orang. Ironisnya, sosok yang bertanggung jawab atas jutaan kematian itu sendiri hidup hingga usia 73 tahun. Pada dini hari 1 Maret 1953, setelah makan malam dan menonton film bersama rekan-rekan politiknya, Stalin masuk ke kamarnya dan tak pernah keluar lagi. Para pengawal yang dilatih untuk tidak mengganggunya diliputi ketakutan. Baru hampir 18 jam kemudian, mereka berani memeriksa. Stalin ditemukan tergeletak di lantai, tak berdaya, mengalami stroke berat. Sebuah jam yang terhenti menunjukkan ia jatuh sekitar pukul 6.30 pagi. Stalin bertahan hidup hingga 5 Maret 1953. Putrinya Svetlana menggambarkan detik-detik terakhir ayahnya sebagai sesuatu yang mengerikan. Tatapan penuh amarah dan ketakutan akan kematian. Sebuah gerakan tangan seolah menunjuk atau menuduh, lalu napas terakhir pun terlepas. Akhir hidup seorang diktator yang kejam, sunyi, penuh ketakutan, dan tanpa belas kasihan, persis seperti masa pemerintahannya.